Markijar. Mari kita belajar. Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial dan logaritma umum. Pertama, kita bahas mengenai definisi fungsi eksponen terhadap basis A. Definisi fungsi eksponen terhadap basis A adalah untuk A lebih dari 0 dan bilangan real sembarang X berlaku A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Kemudian sifat logaritma alami untuk A pangkat X sebagai berikut. Ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X ln A sama dengan X ln A. Sifat-sifat eksponen. Jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan X, Y bilangan real, maka 1. A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. 2. A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. 3. A pangkat X dipangkatkan Y sama dengan A pangkat X Y. 4. A B dipangkatkan dengan X sama dengan A pangkat X kali B pangkat X. 5. A per B dipangkatkan dengan X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Bukti dari teorema sifat-sifat eksponen ditinggalkan sebagai latihan. Selanjutnya, terdapat suatu teorema, yaitu teorema aturan fungsi eksponen. Pertama, D per dx dari A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Kedua, integral A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A dikalikan A pangkat X plus C, di mana A tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. 1. Jika Y sama dengan 3 pangkat akar X, dapatkan dy per dx. 2. Carilah integral dari 2 pangkat X pangkat 3 dikalikan X kuadrat dx. Mari kita bahas soal nomor 1. Penyelesaian dari soal nomor 1, jika Y sama dengan 3 pangkat akar X, dapatkan dy per dx. Pertama, kita misalkan U sama dengan akar X. U akar X. Akar X ini bisa kita ubah menjadi X pangkat setengah. Dari sini, maka kita bisa dapatkan du per dx. du per dx dengan u-nya adalah x pangkat setengah, itu sama dengan 1 per 2 akar x. Sehingga
Y sama dengan 3, karena akar X kita misalkan U, berarti sekarang Y sama dengan 3 pangkat U. Dari sini kita cari turunannya, DY per DU sama dengan, sesuai teorema aturan eksponen, dx dari A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Maka jika Y sama dengan 3 pangkat U, dy per du sama dengan 3 pangkat U ln 3. Dengan aturan rantai, untuk mendapatkan dy per dx ini sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. dy per du itu adalah 3 pangkat u ln 3, du per dx adalah 1 per 2 akar X. Kita sederhanakan, kita ubah U dengan akar X, sehingga dy per dx sama dengan 3 pangkat akar X per 2 akar X kali ln 3. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Carilah integral 2 pangkat X pangkat 3 kali X kuadrat dx. Langkah pertama, kita substitusi U sama dengan X pangkat 3. Maka du per dx sama dengan 3x kuadrat. Dari persamaan du per dx sama dengan 3x kuadrat, kita dapatkan dx sama dengan du per 3x kuadrat. Sekarang integral 2 pangkat X pangkat 3 kalikan X kuadrat dx itu sama dengan integral 2 X pangkat 3 sudah kita misalkan menjadi U. Berarti sekarang integralnya integral 2 pangkat U dikalikan dengan X kuadrat dikalikan dengan dx. dx ketemu dx, kita peroleh du per 3x kuadrat. Kita coret faktor yang sama, yaitu x kuadrat dengan x kuadrat di bagian penyebut.
sehingga menjadi integral 2U du per 3. 3 boleh keluar dari tanda integral. Sepertiga integral dari 2U du itu adalah 1 per ln 2 dikalikan 2 pangkat U. Sekarang kembalikan lagi U-nya dalam bentuk X. Jadi 1 per 3 ln 2 kali 2 U-nya pangkat X pangkat 3 ditambah dengan C. Jangan lupa kenapa ada penambahan plus C, karena integral di sini adalah integral tak tentu. Sekarang kita bahas mengenai definisi fungsi logaritma terhadap basis A. Definisi fungsi logaritma terhadap basis A. Misalkan A bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan A log X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Beberapa literatur menulis logaritma dengan Y sama dengan A log X. Jika basisnya merupakan bilangan Euler E, maka E log X sama dengan ln X. Sekarang perhatikan bahwa jika Y sama dengan A log X sehingga X sama dengan A pangkat Y, maka ln X sama dengan Y ln A. Dapat disimpulkan bahwa A log X sama dengan ln X per ln A, sedangkan dx dari A log X sama dengan 1 per X ln A. Lalu bagaimana penyelesaian dari soal berikut? Soal yang nomor 3, jika Y sama dengan 10 log X pangkat 4 plus 13, dapatkan dy per dx. Soal nomor 4, jika Y sama dengan X pangkat X dengan X lebih dari 0, dapatkan dy per dx. Kita bahas soal nomor 3. Jika Y sama dengan 10 log X pangkat 4 plus 13, kita substitusi. Kita substitusi U itu sama dengan X pangkat 4 plus 13. Dari substitusi tersebut, maka bisa kita dapatkan du per dx sama dengan 4x pangkat 3. Sekarang Y menjadi 10 log U. Dari sini kita bisa dapatkan dy per du sama dengan 1 per U ln 10. Jadi jika diminta dy per dx dengan aturan rantai, kita bisa dapatkan dy per du kali du per dx.
Kita masukkan dy per du. dy per du adalah 1 per u ln 10. Kemudian du per dx adalah 4x pangkat 3. Jadi sekarang dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 per u-nya kita kembalikan lagi menjadi x pangkat 4 per 13 dikalikan dengan ln 10. Nomor 4, jika y sama dengan x pangkat x dengan x lebih dari 0, dapatkan dy per dx. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan kasus berikut. Kita coba dengan metode yang pertama. Y sama dengan x pangkat x. Ini dapat ditulis dengan y sama dengan e pangkat ln x pangkat x, atau x-nya turun ya dari sifat logaritma, jadi e pangkat x ln x. Sekarang kita misalkan u itu sama dengan x ln x, maka du per dx sama dengan, karena u adalah perkalian dari dua fungsi x dan ln x, kita gunakan aturan perkalian. Yang mana aturan perkalian itu yang menyebutkan jika ada u kali v, maka diturunkan menjadi u aksen v plus uv aksen. Sehingga dari sini x ln x turunannya adalah x dikalikan dengan 1 per x ditambah dengan ln x sama dengan 1 plus ln x. Sekarang kita punya y sama dengan e pangkatnya adalah u. Dari sini dy per du sama dengan e pangkat u. Karena yang ditanyakan adalah dy per dx, maka dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Ini merupakan aturan rantai. Nah, dy per du tadi kita dapatkan e pangkat u. Du per dx kita dapatkan 1 plus ln x. Jadi e pangkatnya adalah x ln x dikalikan 1 plus ln x.
atau karena E pangkat X ln X itu adalah X pangkat X, berarti X pangkat DY per DX sama dengan X pangkat X dikalikan dengan 1 plus ln X. Sekarang dengan menggunakan metode yang kedua, kita mulai dari Y sama dengan X pangkat X. Kedua ruas saya kenakan fungsi logaritma alami. Jadi ln Y sama dengan ln X pangkatnya adalah X. Pada ruas kiri, ln X pangkat X itu sama dengan X ln X. Sekarang masing-masing ruas kita turunkan menjadi dx dari ln Y sama dengan dx dari X ln X. Ln Y diturunkan terhadap X menjadi 1 per Y kali dy per dx sama dengan ln X plus X 1 per X. Bagaimana turunan dari X kalikan ln X terhadap X menjadi ln X plus X kali 1 per X? Ingat kembali, X kali ln X merupakan perkalian dari dua fungsi, sehingga turunannya kita pakai rumus yang U aksen V plus UV aksen. Dari sini kita coret faktor yang sama, yaitu X sama 1 per X. Kemudian dy per dx itu sama dengan Y kita pindah ruas menjadi 1 per Y nya pindah ruas menjadi Y kali 1 saya tulis dulu, 1 plus ln X seperti ini. Kemudian Y nya ini kembalikan lagi, Y nya sama dengan X pangkat X. Jadi dy per dx sama dengan X pangkat X dikalikan dengan 1 plus ln X. Nah, untuk metode 1 dan metode 2 ternyata menghasilkan hasil yang sama. Berikutnya, ini adalah buku yang bisa kalian baca untuk memperjelas pengetahuan mengenai fungsi eksponensial dan logaritma umum, yaitu Kalkulus edisi ke-9 jilid 1 dari Warburg, Purcell, dan Rigdon. Selamat belajar!